Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya pengobatan alternatif air bukan berada di Kota Tua. Kota Tua ini malam Senin tanggal 3 Oktober menginjak tanggal 4 Oktober tahun 2021. Nah, saya ikhtiar sudah di sini, tinggal tawakal. Allah lah yang mengendakinya. Allah yang akan mempertemukan sama orang-orang yang ingin ikhtiar berobat. Ya, tinggal menyerahkan diri aja. Ditunjukkan, dipertemukan sama pasien apa tidaknya itu urusan Allah. Nah, ini insya Allah Allah memberi kejodohannya. Ada pasien yang mau berobat akan saya tanyakan langsung. Lihat YouTube saya sampai tuntas. Ikutin terus. Jangan lupa subscribe di YouTube saya. Simpan nomor WA saya 08597315315329. Nah, ini saya akan tanyakan keluhan sama pasien, keluhan yang lain yang tidak diungkapkan, tetap saya cek, saya kontrol, akan sekaligus saya obatin, saya sampaikan ke pasien. Benar apa tidaknya omongan saya, apa cukup pelan doang, pasien bukti nyata yang akan bisa mengomentarinya. Pengobatan ini tanpa ada bukti nyata, tanpa ada bukti tertulis, insya Allah Allah akan memberi tanda-tanda, memberi bukti kalau memang ada luka. Yang saya perlukan kejujuran, keterus-terangan, keterbukaan sama pasien. Inilah bukti nyata pasien akan bisa mengomentarinya. Monggo dulu mas, dulu. Ini saya tanyakan keluhan masnya apa nih? Kalau jelaskan. Asam urat, pegal-pegal, dan lainnya juga badan capek lelah gitu. Oh gitu. Iya. Sudah berapa lama mas? Sudah lama sih, ada sebulan lebih lah. Sebulan lebih ya. Sudah berobat kemana aja? Belum pernah sih, belum pernah. Ke dokter pun belum pernah. Belum pernah. Makanya kalau udah ke dokter, sebelum dokter memberi obat, dokter menyiapkan 4 alat cek kolesterol, kalau dulu ada darah dan rematik sumrat. Ini nggak cukup 1 jam. Sebelum dokter selesai mengontrol 4 alat ini, saya insya Allah udah selesai ngobati. Pengobatan saya nggak perlu waktu lama. Yang penting judulnya pasien enak, berarti tanda bukti kesembuhan. Jika pasien sudah diperiksa sama dokter ataupun pasien belum ke dokter, merasakan rasa sakit di lambung, asam lambung sudah parah, terima makanan nggak mau terima, balik terus ke dokter ganti yang infus ganti makanan. Ini kalau saya obatin insya Allah kelenger sebentar ya. Saya kasih suruh minum kopi, itu bukti. Nanti mau minum kopi apa enggak terserah, ini bukti kalau asam lambungnya udah parah, bau kopi dan enak, apalagi suruh minumnya ya nggak akan berani. Dokter nggak akan berani memberi obat. Ini minum obatnya, habis minum obatnya ini minum kopinya, tidak mungkin. Ini pengobatan alternatif air bukan, insya Allah akan berani membuktikan. Setelah saya obatin suruh minum kopi, saya akan tahu hasil setelah obatin. Nanti baru saya kasih kunciannya, cara merawat, cara menjaganya supaya terjaga, terawat, supaya nggak punya keluhan penyakit yang lebih parah. Tahu mas ya? Nah, ini saya cek semua, saya kontrol semua. Dia habis obatin saya tanya langsung. Nah, siap ya? Tidur lagi ya? Tidur lagi. Ini videonya agak susah juga ya. Videonya agak susah juga. Ini agak remang-remang juga nih. Nah, ya. Ini. Ini pegang ini. Pegang dulu. Nah, gitu aja. Saya ambil bangkunya dulu. Berada di Kota Tua nih, perjuangan pakai sepeda nih. Allah akan nuntun saya, nuntun langkah dan hati saya dimanapun saya berada. Allah, insya Allah Allah yang menggerakkannya. Saya tinggal ngikutin langkah kaki saya, hati saya dimanapun saya berada.
yang mau membuktikan berobat, yang sudah ke dokter, yang sudah berobat kemanapun. Pastinya pasien sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Jika Allah belum memberi kejodohannya, pasien belum merasa sembuh, pastinya masih semangat untuk mencari pengobatan yang Allah tunjuk. Kalau udah datang saya, insya Allah Allah yang memberi kejodohannya. Nah, masnya duduk aja biar kelihatan, mas. Duduk biar kelihatan. Duduk. Gantian, mas. Ini lihat tuntas. Jangan lupa di subscribe di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Nah, ini siap. Istighfarnya kusuk, mas ya. Istighfar kusuk ini supaya apa? Supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan ini. Nah, sakitnya nggak lama, paling lama 2 detik. Jadi kalau pasien sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun konsumsi obat tidak ada hasil, pasti bosan dengan obat. Yang kedua, pasien kalau sudah punya penyakit, rasain sakit setiap hari, pasti tersiksa dengan penyakitnya. Kalau sudah berobat di alternatif ini, harus kuat mental, punya power, punya energi untuk mengalahkan rasa sakit dalam pengobatan ini. Ya. Nah, daripada lama-lama dulu misalnya sebentar lah 2 detik, jadi punya energi dan kusuk istighfarnya, insya Allah rasa sakitnya berkurang. Muslim, kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la ilaha ya Allah, dengan izin mudah dirimu ya Allah, gerakkan tanganmu mengobati ya Allah, tanpa daya, tanpa upaya yang aku bisa lakukan, hanya kuatanmu, hanya engkau lah bisa melindungi ya Allah. Meridmu ya Allah, kabulkan doaku ya Allah, angkatlah penyakit ya Allah, dan dengan penyakit yang alami dengan ridmu ya Allah, lebih dari ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma pengobatan alternatif banyak sekali menggunakan metode yang sama, pijet, totok saraf banyak sekali, tapi cara menanganinya berbeda, hasilnya pun insya Allah akan berbeda. Kalau sudah berobat ke totok saraf yang ke tempat lain, banyak sekali yang trauma, tersiksa, tersakiti, tidak ada perubahan. Saya muncul ini mengklarifikasi bagi pasien-pasien yang sudah trauma, kalau sudah paham dengan metode saya, dengan kasih pemahaman, kalau pasien ingin membuktikan, insya Allah baru yakin, baru akan percaya ada perubahan, ada perbedaannya yang lebih baik dengan spontan seketika atau sembuh tergantung kadar penyakitnya. Saya dari pelan semakin nambah semakin, ibaratnya konsumsi obat terus rendah, potong saya rendah, terus tinggi semakin tinggi, semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat sembuh insya Allah semakin maksimal. Siap, satu detik.
siap, istighfar dulu. Satu T, 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 siap. Satu T, satu T, satu T, satu T. Astagfirullahaladzim. 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 Duduk, 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 duduk aja, duduk. Nah itu, siap, kamu tuh ya, kamu tuh, 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 satu T, lahor, satu T, lahor, satu T, 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 lahor, terus, isi, isi, merem ya, satu T, merem satu T, merem, 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 satu T, satu T, satu T, satu T, astagfirullahaladzim, satu T, 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 siap, satu T, satu T, satu T, satu T, satu T, siap, satu T, satu T, alhamdulillah. Ini baru saya pegang, baru satu kaki kiri. Potongan saya masih ngukur kemampuannya. Sebelum saya tanganin kaki yang sebelah kanan, nah, sebelum saya ceritakan keluhan abang ini banyak. Tadi dulunya cuma pegel-pegel. Dokter tidak akan berani memberi obat tanpa pasien memberitahukan. Ini saya tanya bukti nyata fakta, bukan pasiennya saya edit dulu, bukan. Ini kejujurannya. Sebelum saya tanganin, setelah saya obatin baru sebentar satu kaki, bisa merasakan perbedaannya apa tidak? Ya? Gimana rasanya? Ya. Gimana rasanya? Coba terangkan. Ya, enak sekali. Enak sekali. Gimana rasa bersyukurnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kencang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Allah memberi tanda-tanda bukti kalau memang ada perubahan. Kejujuran pasien. Makanya kalau pasien sudah berobat kemanapun dengan metode yang sama, nah, syarat, apalagi bukan metode yang sama, syarat, tidak mungkin akan ditanya. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, tidak mungkin ditanya. Baru saya ini muncul, baru pertama kali saya selama ada pengobatan punya ciri khas. Pertama, nggak pakai obat, nggak ramuan. Yang kedua, langsung saya tanya pasiennya. Yang ketiga, pasien komentarnya jika tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya atau gratis, tapi konsekuensi penyakit yang berbeda, biaya saya pun berbeda pula. Nah, berobat kemanapun tidak akan menjamin, bukannya saya mendoakan Allah buat so pintar. Ini semuanya proses pengalaman perjalanan yang pernah saya alami. Ini keluarnya lambungnya parah, jangan cerita, dokter nggak berani, parah lambungnya.
tak mual nyeri berat nggak pilih. Cek ke dokter, pertama kolesterolnya tinggi. Kolesterol apa tinggi? Ceknya bagaimana? Mudah masuk angin, bener kan? Kalau sudah parah, ini leher sakit, dipacu dengan salah pola makan, akhirnya penyumbatan pembuluh darah koroner, jantung koroner. Ya, ini 4 penyakit menjadikan malapetaka, menjadikan semua penyakit karena 4 faktor penyakit yang namanya tetemengnya, yang namanya sulit disebutkan secara medis. Ya, yang kedua, ini rematik sama dua penyakit jenis sama tapi cukup berbeda. Kemudian bal ini berbeda, ada tingkatannya ada. Yang ketiga, ini kadar gulanya tinggi, mudah ngantuk, lemes, nggak bergerak, nggak nafsu, nggak semangat, loyo, lemes. Ya, ada penyakit itu ada tingkatannya. Semakin parah kadarnya tinggi, kadar gula tinggi, divonislah dokter diabetes. Diabetes ini ada kadarnya, ada tingkatannya. Ya, jangan sampai ini buat pengalaman, buat perjalanan mas ya. Ya, yang keempat, ini punya riwayat darah tinggi. Cicinya bagaimana? Mudah emosi. Emosi ada dua, emosi yang diungkapkan sama emosi yang dipendam. Yang diungkapkan karena cerita karakter orang, tipe orang banyak ngomong terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang tipe orang pendiam. Dia mojok bukan lebih sabar. Kalau si masih menyimpan kesel jengkel, kalau kapan tuh saya bener nggak mas? Secara tertulis darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana kuncinya? Bagaimana caranya? Ini pertanyaan besar, banyak orang yang tahu. Ya. Kalau udah berobat kemanapun tidak akan dilakukan secara rohaninya, ini saya luruskan. Secara tertulis darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, secara rohani bisa normal. Bagaimana caranya? Kuncinya pertanyaan besar, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau muslim ya selalu ngomongin Allah. Jadi nggak mudah ternyata rasa kesel jengkel dongkol nggak masuk seumur hidup. Makanya orang stoknya parah, semakin keras hatinya, susah diatur, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Ini pertanyaan saraf tegang. Gimana Allah menyembuhkan? Berobat kemanapun, berapapun hartanya akan habis ludes. Ya, karena stoknya parah, semakin keras hatinya, susah diatur. Ya, gimana mau melawan emosinya? Sabar tuh sulit. Ya, nah ini camkan kata-kata saya harus bisa kontrol emosinya. Emosi wajar, kodrat. Marah, berdidik, berusaha nasihati, tetap emosi terkontrol, teringat, insya Allah terjaga, terawat. Ya, minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Darah tinggi itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Ini masih sering terjadi. Benar nggak? Ini bukan ramalan, bukan ya, menduga-duga. Ini saya pegang, tapi kan nggak bisa dibohong. Bisa obati sampai akar-akarnya sampai tuntas. Lihat YouTube saya yang channel Roman Arifin, ikutin terus sampai tuntas. Jangan lupa subscribe di YouTube saya. Ya, napasnya udah mulai lega. Ya, ini masalah vitalitas. 4 penyakit ini menjadikan vitalitas. Ini apalah besarnya suatu barang. Kalau letoy, ya, penyakit pria ada 3. Ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten. Ini emasnya ini bermasalah. Saya bukannya menduga-duga, bener nggak? Nah, kalau masalah impoten, kalau sudah berobat kemanapun belum ada perubahan, segera datang buktikan di pengobatan saya. Saya buka bukti-buktinya, saya buka syarat-syaratnya. Dan semua penyakit ini saya fungsikan syaratnya. Saya orang tahu syarat banyak, tapi gak mudah untuk mengobatinya. Ya mas ya? Nah, siap ya, saya pegang kaki ya sebelah kanan ya.
Oke. 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 Siap. Oke. Oke. Siap. Oke. 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 Terus. Bismillah. Bismillah. Bahaya nih, kaki sering keringetan ya. Jantung ngeri ya. Jantung ini ciri-ciri penyakit jantung mas. Harus jaga, rawat, nanti saya kasih kunciannya, cara merawatnya, cara berjaganya. Haknya pasien, mau ngikutin saran saya apa tidak terserah. Tapi kalau nggak ngikutin saran saya, kalau terjadi penyakit yang lebih parah, jangan nyalahkan saya, karena udah saya kasih kunciannya. Mau apa enggaknya, terawat sama nggak terawat, pastinya berbeda. Kayak kendaraan rusak, dirawat apa nggak dirawat, beda. Makanya kalau kendaraan rusak gimana mau dirawat, dipakai pun nggak bisa dirawat. Ke bengkel dulu kalau udah benar, tergantung pengendaranya. Kalau terawat jaga, tidak mungkin punya kerusakan yang parah. Kalau rusak ringan-ringan wajar namanya dipakai. Itu juga manusia. Ya ini cara rawatnya, nanti saya kasih tahu cara merawat menjaganya. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Lihat sampai tuntas ya. Coba masnya berdiri, lantai jalan. Nah, ini ya, jalan sini aja, coba saya. Nah, langsung praktek masih. Penerangan, depan mukanya. Penerangan, jelaskan. Ini udah saya obatin dua kaki. Tolong jelaskan sama pasien ini, tolong jelaskan bang. Nah, jelaskan tolong. Alhamdulillah saya nggak terasa lagi nyeri-nyerinya, semoga saya cepat sembuh. Amin, amin. Nah, ini kalau tukang urut disentuh semua seluruh badan. Ini cukup saya buka kunci-kuncinya, saya benahin sarafnya. Ini anjurannya, pantangannya tidak boleh makan semua yang dari laut. Ya, sebelum olahraga ya, sebelum lari, jangan konsumsi semua yang dari laut. Itu yang tidak boleh sama sekali. Yang kedua, semua daging termasuk ayam, apalagi jeroan ya. Nah, minumnya air putih diperbanyak. Ini 1 botol, minimal 2 botol besar nih. Lebih banyak lebih bagus. Nah, mulai detik ini besok harus lari. Mengolahnya caranya. Saya nggak tahu waktunya, mau pagi, mau sore, mau malam, terserah. Banyak keluar keringat, ini bukti pembakaran. Apa yang kita konsumsi dikeluarkan dengan seimbang. Insya Allah terjaga, terawat. Pola hidup sehat. Kita sudah menjaga pola hidup sehat. Setelah kita sholat, Allah memberi penyakit, baru kita serahkan sama Allah. Allah mungkin yang memberi teguran, cobaan, ujian. Apalagi nggak menjaga pola hidup sehat, ya parah. Jangan sebentar-bentar penyakit, Allah yang memberi penyakit. Ya, ujian, cobaan, jangan. Introspeksi kita dulu. Contohnya misalkan yang gampang, orang yang terlambat makan
syariatnya nggak bener kok. Penyakit lambung nyalain yang kuasa kasih ujian ya. Nah, syariatnya nggak bener. Coba kalau nggak terlambat makan, tidak mungkin sakit mah ya. Tidak boleh minum dingin es dulu ya. Ini harus, ini ada ciri-cirinya penyakit jantung, keluar keringat di kaki, ini saya cek semua, saya kontrol semua ya mas ya. Iya. Jangan rawat ya, ini harus dijaga benar-benar. Ini ambil hikmahnya buat pelajaran. Ini bisa bayangkan bagaimana penyakit yang sudah parah. Saya tanya mau sembuhkan apa besok, hanya Allah. Tapi saya balik tanya pasiennya, siapa saya syarat metode saya, totokan saya. Totokan saya ada ukurannya. Jangan menuntut saya kesembuhan langsung sembuh. Saya bukan Tuhan. Saya totokan saya itu mengukur kemampuan pasien. Allah nggak memberi kesembuhan kalau pasien sudah nafsu kepengen sembuh total. Semuanya perlu proses. Alam pun adanya alam perlu proses, ya mas ya. Tantangannya ya tadi ya, camkan kata saya. Yang paling penting mulai dari ini harus kontrol emosinya, ya harus penting. Minum obat apapun tentunya tidak bisa minum darah tinggi. Nah orang nggak ngerti ya, minum darah tinggi dasar turun. Bukan, kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala atau pusing, tensi pasti normal. Ya, bukan kita minum berarti ya dah kita turun, bukan. Ya, darah tinggi aman jika tidak sakit kepala atau pusing gitu aja. Makanan yang boleh tapi nggak boleh sering, kayak bayam, toge, kol, kakao, nangka, durian. Kondisi orang berbeda-beda. Anda punya pengalaman berbeda-beda. Bayam itu nggak boleh, kangkung itu nggak boleh, sawi itu nggak boleh. Kalau dokter menganjurkan nggak boleh makan yang hijau-hijauan. Nah ini kalau masnya boleh, kalau pengawas saya boleh tapi nggak boleh sering. Ya masnya gitu. Saya punya pengalaman. Soalnya masnya kena kangkung, nggak bisa cerita orang, wah rematik asam urat nggak boleh makan kangkung. Belum tentu yang masnya sampaikan itu kondisinya sama mas. Paham mas ya? Nah, kondisi orang berbeda-beda. Makanya kalau masnya lari setiap hari selama seminggu, ini otomatis stamina bagus, suhu badan pun stabil, bisa beradaptasi ke hawa dingin apapun. Makanya rematik asam urat udah parah, tidak mungkin bisa tahan-tahan lama-lama di AC. Banyak orang yang pakai mobil kendaraan yang ber-AC banyak kecelakaan. Kenapa? Kram. Ya, mana ini capek kata-kata saya harus lari selama 1 hari, setiap hari selama seminggu. Nanti kalau masnya cocok, duduk, kontrol, berobat lagi, buktikan rasa sakitnya nggak seperti ini insya Allah. Kalau benar-benar maksimal. Ya, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Kota Tuan. Keadaan malam mencekam. Nah, di sini tempat-tempatnya agak rawan malam. Banyak kecurian, jambret segala macam. Ya, ini sunyi sepi nih. Ya, mencekam. Di daerah rawan. Nah, hati-hatilah dan waspadalah jika berada di sekitar Kota Tua. Waspada, hati-hati, jaga barang-barang kalian ya. Nah, ikutin terus di YouTube saya di channel Rahmat Arifin.